Haleluya, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali. Pembacaan firman Allah pagi hari ini kita akan baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi saya bacakan ayat 14 dalam Roma pasal 8. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Puji Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara-saudara, di sini mengingatkan kepada kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang-orang yang senantiasa mengandalkan Roh Allah, marilah kita hidup senantiasa di bawah pimpinan Roh Allah. Karena firman Allah ingatkan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita semua mau dikatakan adalah anak Allah. Tetapi menjadi pertanyaan pagi hari ini, apakah kita telah dipimpin oleh Roh Allah? Saudara-saudara, di dalam setiap aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, biarlah kita selalu dipimpin oleh Roh Allah. Kita sadari bahwa ketika kita berserah sepenuhnya dipimpin oleh Roh Allah, maka bukan lagi kehendak kita atau daging tubuh kita ini yang selalu kita dahulukan, tetapi kita mau menyerah kepada pimpinan Roh Allah. Dalam ayat yang ke-9 Roma 8, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara-saudara, kita semua sebagai orang yang percaya atau orang yang beriman kepada Tuhan, kita menginginkan bahwa biarlah Roh Allah senantiasa yang akan nyata di dalam perjalanan hidup kita. Banyak yang kita hadapi, masalah-masalah, persoalan-persoalan. Dan sebagai manusia kita sadari kita tidak dapat menghadapi masalah persoalan dengan kemampuan atau kekuatan manusia. Nah, yang menjadi akar permasalahan atau masalah selalu berawal ketika kita berjalan tanpa Allah atau tanpa Roh Allah. Karena dalam ayat yang ke-14 pembacaan firman Allah, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi ketika kita tidak mengandalkan Roh Allah, kita tidak berjalan bersama-sama dengan Allah, kita akan senantiasa mengandalkan kemampuan kita sebagai manusia. Tadi saya katakan akar permasalahan yang seringkali kita hadapi atau akar masalah selalu berawal ketika kita berjalan tanpa Allah, tanpa Roh Allah. Karena dengan Roh Allah akan selalu akan menuntun kita, membawa kita kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Saudara, kalau kita baca di dalam Yeremia pasal 17, itu jelas bagi kita Yeremia pasal 17 mengingatkan kepada kita semua. Dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7 saya akan baca. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Perhatikan, hatinya menjauh daripada Tuhan.
jadi akar permasalahan bagi kita ketika kita jalan tanpa Allah, tanpa Roh Allah. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Dalam ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah. Saudara, kita diberkati bukan hanya perkara-perkara jasmani, tetapi bagaimana kerinduan kita bersama, kita diberkati dengan perkara-perkara rohani. Ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, maka pikiran kita selalu pikiran yang positif. Hati kita selalu melakukan hal-hal yang baik, sehingga kita tidak akan mengandalkan kekuatan kita sendiri atau kekuatan manusia. Saudara, Roma pasal 8 juga ya di sini dalam ayat yang ke-6, Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Hidup dan damai sejahtera. Inilah keinginan roh, adalah hidup dan damai sejahtera. Tuhan selalu mau membawa kita kepada kehidupan yang damai sejahtera. Manusia selama hidup dalam dunia ini memang kita mengalami banyak masalah. Tetapi ketika kita mau dipimpin dan kita dipenuhkan dengan Roh Allah, maka kita akan dapat mengatasi semuanya. Bukan oleh kuat dan gagah kita sebagai manusia, tetapi karena kita mau dipimpin oleh Roh Allah. Dalam ayat yang ke-9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara yang kekasih, betapa pentingnya kita senantiasa ya hidup di dalam roh. Bukan kita mau hidup dalam daging, melainkan diingatkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, di dalam hidup kita. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kita semua mau dikatakan kita ini adalah milik Kristus. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah kita mau dipimpin oleh Roh Allah? Apakah kita benar-benar ini ya menjadi anak-anak Allah? Saudara-saudara yang saya kasihi, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, mari kita semua mau dipimpin oleh Roh Allah. Izinkan hati ini untuk senantiasa Roh Allah berdiam di dalam hati kita. Kita mau buka hati sehingga kita senantiasa dipimpin oleh Roh Allah. Bukan lagi keinginan daging ini, tetapi keinginan Tuhan. Karena kita adalah anak-anak-Nya. Ayat yang ke-13 dalam Roma 8. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Puji Tuhan. Ketika kita mau hidup dipimpin oleh Roh Allah, ketika hidup kita ini kita izinkan Roh Allah yang menguasai kita, maka firman Allah ingatkan, tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Perbuatan-perbuatan tubuh, perbuatan-perbuatan daging, kita akan hidup. Kita mengalahkan segala perbuatan-perbuatan daging, karena yang lebih dominan adalah Roh Allah yang ada di dalam hidup kita. Mari kita mau membuka hati supaya Roh Allah senantiasa masuk tinggal di dalam hidup kita semuanya, sehingga apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, kita akan berhasil.
kita bisa mengalahkan segala keinginan daging. Dan Tuhan yang memberkati hidup kita semua dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam karir pendidikan. Tuhan membuat kita semua berhasil. Terpuji hanya bagi nama Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu. Di hari yang baru ini Tuhan, Engkau luar biasa di dalam hidup kami. Engkau ingatkan kepada kami betapa pentingnya Roh Allah diam di dalam hidup kami. Betapa pentingnya Roh Allah memimpin perjalanan hidup kami, sehingga kami tidak berdosa mengikuti keinginan daging kami, tetapi kami senantiasa berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan untuk dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu, Roh Allah. Biarlah perjalanan hidup kami benar-benar ya Tuhan, hanya ketika kami berada bersama-sama dengan Engkau. Dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pendidikan karir kami, Engkau ada beserta dengan kami. Engkau yang memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji hanya bagi nama-Mu. Di hari yang baru ini kami menaikkan ucapan syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami. Biarlah kami semakin mengasihi Engkau setiap saat, setiap waktu. Hati pikiran kami terfokus kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.